Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, sebelumnya terima kasih banyak kepada partisipan yang sudah bergabung. Silakan menyimak dari awal sampai akhir. Semoga nanti ada hal baik yang bisa bermanfaat atau hal baik yang bisa diambil. Baiklah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, pada malam hari ini saya akan sedikit menyinggung tentang dampak-dampak dari kerusakan narkoba atau dampak-dampak kerusakan narkoba akibat penyalahgunaan narkoba dalam aspek biologis, psikologis, sosiologis, spiritual, HIV/AIDS, PMS, dan LGBT. Seperti kita ketahui bahwa siapa saja yang mengkonsumsi narkoba itu bakal berdampak buruk bagi dirinya ataupun bagi lingkungan sekitarnya. Baiklah, pertama kita bakal bahas dulu dampak narkoba, dampak kerusakan narkoba dalam biologis dan psikologis. Yang pertama yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik atau biologis. Nah, ada beberapa dampak yang berakibat kepada fisik akibat dari mengkonsumsi narkoba. Yang pertama yaitu gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Yang kedua itu ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi pada akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mengkonsumsi narkoba itu akan meningkatkan frekuensi dalam otot jantung seperti denyutan jantung yang berlebihan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penahanan atau abses, alergi, eskim, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Selanjutnya itu mengkonsumsi narkoba itu bakal berdampak atau berakibat bagi penggunanya itu bakal sering sakit kepala, mual-mual, muntah, dan suhu tubuh meningkat. Dan juga bakal berdampak pada pengecilan hati dan pengerasan jaringan pada paru-paru dan sulit tidur. Yang selanjutnya itu dampak penyalahgunaan narkoba juga berdampak kepada kesehatan reproduksi. Adalah gangguan seperti penurunan fungsi hormon reproduksi serta gangguan fungsi seksual. Yang selanjutnya itu dapat juga berdampak dalam penyalahgunaan narkoba ini terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan, antara lain perubahan metode menstruasi atau ketidakteraturan menstruasi atau tidak lagi haid, jadi berhenti total. Yang selanjutnya yaitu bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, itu resiko tertular penyakitnya sangat tinggi seperti hepatitis B, C, HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Nah, yang selanjutnya itu penyalahgunaan narkoba ini bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba berlebihan, kemampuan tubuh untuk menerimanya. Dan overdosis ini bisa menyebabkan kematian. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan narkoba dari segi psikologis. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba sangat berdampak bagi fisik ataupun psikis seseorang. Nah, dampak psikologis yang ditimbulkan adalah yang pertama itu bagi yang mengkonsumsi narkoba bakal lamban dalam bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, jadi tidak ada ketenangan dalam dirinya. Selanjutnya itu hilang kepercayaan diri,
apatis, suka menghayal, penuh curiga, agiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal dan, sulit berkonsentrasi terhadap apapun itu, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri maupun orang lain, dan, psikologisnya selalu merasa tidak aman, bahkan, ingin bunuh diri. Dan pengonsumsi narkoba juga bakal, mengalami gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan, oleh lingkungan, dan, akan menjadi beban orang tua dan keluarga serta pendidikan pun akan terganggu. Nah, dampak fisik dan psikis ini, hubungannya sangat erat. Jadi, ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa akibat dari narkoba ini. Bila terjadi putus obat atau tidak lagi mengkonsumsi narkoba pada waktunya dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi, bisa disebut dengan suges. Nah, gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan, gejala sosial seperti dorongan untuk, membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain. Karena hasrat, ingin mengkonsumsi narkoba didorong juga dari aspek, psikologis, maka, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke dampak kerusakan narkoba dalam aspek sosiologis. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sosiologi adalah hubungan timbal balik antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, bagi, yang mengkonsumsi narkoba, itu akan, sulit untuk, berinteraksi dengan orang lain maupun kelompok. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa, sebagai makhluk, sosial, kita butuh orang lain, dari sejak kita lahir hingga akhir hayat ya, senantiasa, berhubungan dengan individu, lainnya. Atau dengan kata lain, melakukan relasi interpersonal. Nah, dalam relasi interpersonal itu ditandai dengan berbagai aktivitas tertentu, baik aktivitas yang dihasilkan berdasarkan naruliyah, semata atau justru melalui proses pembelajaran tertentu. Berbagai aktivitas individu dalam relasi interpersonal ini bisa disebut juga dengan perilaku sosial. Nah, eee, kebanyakan, bagi orang yang mengkonsumsi narkoba, ini akan berdampak, kepada, aspek sosiologisnya karena, beliau akan sulit untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka dari itu nanti bakal terjadi penyimpangan sosial yang mengakibatkan akan berdampak kepada keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak, kerusakan narkoba pada aspek spiritual. Narkoba juga, nanti bakal Pengkonsumsi narkoba juga nanti bakal berdampak pada aspek spiritualnya karena, spiritual merupakan ajaran yang berkaitan dengan jati diri, etika, dan moral. Nah, suatu keadaan yang menyelaraskan diri dengan nilai dasar dari semua ajaran mulia dan membicarakan secara eksistensi diri dan eksistensi Tuhan. Nah, mmm, dengan adanya, aspek spiritual ini, narkoba adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat pengguna narkoba menjadi jauh lebih penting dari keselamatan dirinya. Dan ia tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit, tertangkap, polisi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu dampak kerusakan narkoba dalam HIV/AIDS. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa HIV/AIDS sampai saat ini, belum ada obatnya. Jadi, pengguna narkoba juga bakal rentan terkena HIV/AIDS ketika dia mengkonsumsi narkoba melalui jarum suntik. Nah, yang selanjutnya yaitu, dampak kerusakan narkoba dalam penyakit menular. Nah, mmm, bisa dikatakan juga bahwa, dalam penyakit menular ini bakal berdampak kepada penyakit menular seksual, bisa terjadi karena, terjadinya seks yang bebas dan penyakit menular juga bakal berakibat kepada dampak fisik dan psikologis seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, yang selanjutnya yaitu, dampak kerusakan narkoba terhadap LGBT.
Perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau sering disingkat dengan akronim LGBT, menurut beberapa sumber yang menunjukkan kecenderungan terus-menerus meningkatnya jumlah di Indonesia. Nah, dari hasil penelitian juga, bahwa, kombinasi antara faktor biologis dan lingkungan sebagai penyebab orientasi seksual homoseksual ini, laki-laki yang homoseksual atau disebut gay, eee, di lingkungannya, sedangkan perempuan yang homoseks disebut lesbian. Nah, hal ini mengacu pada pribadi yang berjenis kelamin sama. Nah, beberapa dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh perilaku LGBT di antara lain yaitu, kesehatannya, karena mereka, berhubungan sesama jenis, lalu moralitas atau, LGBT ini, mencederai kemanusiaan kita. Dan yang selanjutnya sosial, perilaku gay dan lesbian tidak akan bisa menghasilkan, keturunan, kerusakan keluarga kerusakan keluarga dan menghancurkan nasab. Yang selanjutnya keamanan, dalam komunitas LGBT tersebut, sering terjadi tindakan kekerasan seksual dan pembunuhan. Nah, yang terakhir yaitu dampak kerusakan narkoba dalam pornografi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pornografi sendiri itu sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Nah, mmm, maka dari itu di Indonesia, pornografi ini sangat dilarang, pengedarannya seperti, contoh permasalahan, pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama ada lagu-lagu yang berlirik mesum dan lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual. Yang kedua yaitu cerita, pengalaman seksual di radio dan telepon. Nah, yang selanjutnya itu ada, jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telepon dan lain-lain. Nah, mmm, selanjutnya itu ada, hubungan pornografi dan narkoba. Masa remaja, kita ketahui adalah, masa yang penuh bergejolak. Perubahan yang sangat menonjol pada remaja, yaitu terjadi peningkatan minat dan motivasi terhadap, seksualitas. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik, terutama pada organ-organ seksual dan perubahan hormonal yang mengakibatkan, munculnya, dorongan-dorongan seksual pada remaja. Nah, kondisi ini membuat para remaja mencari informasi dengan berbagai sumber. Apalagi saat ini mengakses segala sesuatu hal yang diinginkan merupakan hal yang sangat-sangat mudah. Nah, banyak, orang yang mengabaikan pornografi ini dan padahal efek negatifnya lebih besar daripada narkoba dan dan pornografi juga sangat merusak otak, sebagaimana kita ketahui bahwa pornografi, bisa menyebabkan seseorang itu menjadi bodoh, mukanya suram dan seperti tidak ada masa depan atau, ia hanya memikirkan hal itu saja. Tapi, kecanduan pornografi itu, bisa diatasi dengan, berbagai terapi seperti, terapi dengan zikir dan lain-lain. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, sekali lagi terima kasih banyak atas, waktu dan kesempatan para partisipan yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.